Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kopi 18? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama kami di Channel Kopi 18 Official. Oke, sebelumnya sahabat Kopi 18 tahu nggak kota Jombang itu di mana? Tahu nggak julukan dari kota Jombang itu apa? Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan buat sahabat Kopi 18. Ya tentu dong kak, karena apa? Sahabat Kopi 18 ini pasti tahu lah kalau Jombang itu dijuluki dengan kota santri. Ya, sebagai kota santri. Kenapa Jombang itu disebut sebagai kota santri? Ya karena banyak pondok-pondok di situ yang berdiri di kota Jombang. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih, pondok apa sih yang pertama didirikan di Jombang? Nah, pondok pertama kali yang berdiri di kota Jombang itu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kak Zulfa. Oh gitu. Mungkin dari sahabat Kopi 18 mau main-main ke Jombang atau mau lihat lokasi Pondok Pesantren Tebu Ireng ada di mana, Kak? Ya, tepatnya di... Kan pesantren Tebu Ireng ini letaknya di Desa Cukil ya, Kak? Terus, iya. Kenapa sih kok disebut dengan pesantren Tebu Ireng? Nah, dulu konon katanya nama Tebu Ireng itu diambil dari kebo ireng. Kebo ireng itu kebo hitam, ya artinya kebo hitam. Jadi nama Tebu Ireng sendiri itu diambil dari kata kebo ireng. Kebo ireng itu artinya kebo hitam. Nah, jadi dulu itu ada kebo bule. Kebo bule itu Kebo yang putih itu iya, kan? kebo putih atau warnanya kuning. Jadi dulu itu ada kebo bule. Dia itu di rawa-rawa. Dan di rawa itu dia itu dibaluti apa sih dibaluti itu, Kak? Di apa ya? Intinya itu di badannya itu banyak sekali lintah-lintah. Oh, gitu. Iya, jadi badannya si kebo bule tadi itu berwarna hitam. Jadi warna hitam. Jadi warna hitam tadi karena lintah-lintah tadi ya? Karena lintah-lintah itu tadi. Lalu si pemilik kebo itu langsung dia tuh berteriak, kebo ireng seperti itu. Nah, jadi sejak itu dusun tersebut disebut dengan Kebo Ireng. Oh, gitu. Belum Tebu Ireng ya, Kak Zulfa? Kebo Ireng. Ya, Kebo Ireng. Saya kira Tebu Ireng itu berasal dari tebu terus ireng gitu. Bukan ya. Versi lain itu mengatakan bahwa ada seorang punggawa dari dari kerajaan Majapahit yang memasuki kota tersebut. Dan seiring berkembangnya zaman, ada pabrik yang berdiri di situ yaitu pabrik gula. Nah, untuk menunjangnya masyarakat itu menanam tebu yang berwarna hitam sebagai produk dari pembuatan gula itu. Oh, jadi karena di sana kebanyakan masyarakatnya menanam tebu warna hitam, Iya, terus betul. disebut tebu ireng. Iya, Gitu. disebut tebu ireng. Oh, terus kan tadi ya Ya. tebu ireng berasal dari tebu Yang dan berwarna- ireng. tebu Terus yang berwarna. kembali lagi ke pesantren Tebu Ireng ya. Iya. Kenapa sih kok didirikan pesantren Tebu Ireng di Desa Cukil itu? Nah, jadi dulunya sahabat Kopi 18 perlu tahu kalau di Tebu Ireng itu lingkungannya bukan sebaik sekarang. Dulu itu di daerah Tebu Ireng itu bisa dikatakan sebagai desa penyamun. Banyak orang yang melakukan perjudian, pelacuran juga ada, terus ada juga perampokan. Jadi bisa dikatakan itu lingkungannya itu masih merah. Oh gitu. Iya. Jadi dulunya Tebu Ireng ini sebagai sarang penyamun gitu, Kak. Ya, benar sekali. Terus selain itu, apakah ada alasan lain didirikan pondok pesantren Tebu Ireng? Nah, alasan Tebu Ireng, pondok pesantren Tebu Ireng itu berdiri itu ada selain Penyamun. Penyamun ya, selain penyamun itu ada kapitalisme liberal yang dibawa oleh Belanda di dalam desa tersebut. Nah, kapitalisme liberal itu tumbuh di Di lingkungan. Ya, dengan industri Oh, sama industri gula tadi. gula tadi yang membawa ketidakadilan sosial ya. Jadi kan intinya tuh masyarakat daerah tersebut itu dimanfaatkan oleh pihak Belanda dong. Oh, gitu. Jadi tadi alasannya kan dari penyamun, terus Ya, terus juga ada kapitalisme liberal oleh orang Belanda ya ya. yang dibawa Belanda. Terus kira-kira nih setelah didirikannya pondok pesantren Tebu Ireng, apa sih respon dari pihak Belanda? Apakah pihak Belanda diam saja atau bagaimana? Oh, tentunya tidak. Jadi pihak Belanda itu terus mengganggu, memberikan gangguan demi gangguan terhadap pondok pesantren Tebu Ireng itu. Oh, gitu. Terus ya, tadi Iya. pihak Belanda kan mengancam, terus Mengancam. menyerang terus. Adakah antisipasi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda? Oh, ada. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengutus salah satu santrinya untuk pergi ke Cirebon. Ke Cirebon? Iya. Untuk apa? Untuk sowan ke 4 kiai di kota Cirebon tersebut untuk melatih para santri-santrinya
ilmu silat, ilmu bela diri ya, lebih tepatnya ilmu bela diri agar itulah sebagai antisipasi untuk pihak Belanda gitu loh Kak. Oh, jadi antisipasinya itu mengajarkan silat ke santri-santrinya Ya, gitu. supaya santrinya juga Kuat. kuat. Oh, iya. Nah, seiring berjalannya waktu, pihak Belanda akhirnya mengakui kalau adanya pondok pesantren Tebu Ireng itu tadi. Pada tahun berapa Kak kira-kira Belanda itu mengakui pesantren Tebu Ireng? Nah, pada tahun 1906 Masehi. Oh gitu. Tadi pihak Belanda sudah Mengakui. sudah mengakui adanya pondok pesantren Tebu Ireng. Akan tetapi nih, apakah dengan pengakuan dari pihak Belanda itu Belanda terus menghentikan serangannya? Oh, tidak. Jadi pada tahun berikutnya, pada tahun 1913, Tebu Ireng ini dituduh sebagai ekstremis Islam. Ekstremis Islam. Ya. Jadi tetap ya, meskipun Belanda mengakui, tapi dia tetap Menyerang. Iya, gitu. tetap menyerang sampai-sampai kitab-kitab dari pondok pesantren Tebu Ireng itu dibakar oleh Belanda, Kak. Jadi sadis sekali ya. Iya, sadis sekali kan. Tetapi dari situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya tidak akan menyerah dengan serangan-serangan Belanda itu. Beliau tetap mensiasati atau mencari jalan keluarnya agar Belanda tidak terus mengganggu di pondok pesantren Tebu Ireng itu, Kak Zulfa. Oh gitu. Tadi salah satunya dengan silat tadi ya? Iya, dengan silat ya. Para kiai melatih dengan berapa waktu itu 8 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Iya, kalau nggak salah benar ya. Oke, pasti nih ya, sahabat Kopi 18 bertanya-tanya, apa sih yang membuat pondok pesantren Tebu Ireng ini maju sampai sekarang? Bisa dijawab Kak? Oh bisa. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan lulusan murni salaf. Oh, murni Iya. salaf. Pendidikannya beliau juga pernah mendidik di Mekah. Beliau juga belajar di Mekah juga. Pernah belajar di Yai Khalil Bangkalan juga. Dan karena beliau lulusan murni salaf, akhirnya beliau itu juga mempertimbangkan Kak Zulfa, mempertimbangkan perkembangan zaman yang ada di era setelah Belanda menyerang itu tadi. Beliau akhirnya membangun pendidikan yang masih bersifat klasikal, yaitu beliau membangun Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah. Ya, yang di dalamnya beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja Kak Zulfa. Terus apa saja yang diajarkan dalam pendidikan klasikal itu? Beliau memberikan ajarannya itu seperti ilmu bumi, ada ilmu hitung, budaya, dan masih banyak lagi. Jadi perkembangan ilmu sudah mulai berkembang ya. Tentunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga karena melihat dari perkembangan zaman, beliau juga mengembangkan di ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, terutama ilmu agama juga. Oke, dari penjelasan Kak Bunga tadi dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng itu didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng karena dulunya Tebu Ireng adalah sarang penyamun dan juga adanya kapitalisme liberal oleh Belanda gitu. Iya. Dan perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terbukti sampai sekarang. Pondok Pesantren Tebu Ireng ini masih berdiri kokoh dan sudah mampu mencetak ribuan santri yang sukses. Gitu. Benar sekali. Dan kalau kita bisa ambil dari kegigihan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, kira-kira kalau kita mempunyai mimpi atau tujuan itu harus diraih dengan berusaha yang maksimal. Seperti itu tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin membebaskan dari kotanya atau di desa Tebu Ireng itu dari Belanda juga dari penyamun. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng itu sebagai penetralisir lah dari itu tadi. Ya, intinya kalau kita melaksanakan sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu harus gigih dan semangat tentunya. Berusaha semaksimal mungkin. Supaya apa yang kalian inginkan atau yang kalian tujukan itu tercapai dengan sesuai. Ya, tentunya. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada salah-salah kata atau ada kurang sejarahnya, bisa ditambah di komen ya. Dan kami mohon maaf jika terjadi salah sejarah ya, bisa di komen juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kopi 18 Official. Karena subscribe dari kalian sangat membantu kami dalam melanjutkan karya kami. Oke, nantikan video selanjutnya tetap di channel Kopi 18 Official. Bye bye.